Apakah bayimu nangis terus-terusan sampai kamu sendiri bingung, ini sebenarnya anakku kenapa sih kok nangis terus sampai berjam-jam? Jangan-jangan dia kena sawan atau hal-hal mistis? Halo, selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin soal kolik pada bayi gitu ya. Jadi kolik pada bayi ini adalah suatu kondisi di mana si bayi menangis terus-terusan bisa sampai lebih dari 3 jam. Dan itu biasanya terjadi dari rentang sore ke malam, bahkan kadang ada yang sore ke malam sampai pagi lagi gitu. Nah biasanya bayi ini akan nangisnya tuh kencang, keras, terus tangannya, kakinya itu mengepal ke atas gitu. Dan dia bener-bener sampai yang gitu. Sebagian orang itu kadang mengkaitkan tangisan bayi ini sama hal-hal mistis. Jadi kalau misalnya di adat Jawa dan bilang, wah ini jangan-jangan kena sawan nih anaknya gitu. Makanya kalau di Jawa biasanya menjelang maghrib si bayi ini wajib dipangku, entah itu oleh ibunya atau oleh neneknya. Apakah aku dulu juga melakukan hal yang sama? Tentu saja. Kalau tidak nanti aku bisa diomelin gitu. Kolik ini biasanya terjadi di rentang usia 2 minggu sampai dengan 4 bulan. Penyebabnya sendiri belum diketahui pasti oleh para ahli dan juga olehku. Tapi para ahli ini mencurigai bahwa penyebab kolik ini adalah salah satunya adalah masalah pencernaan. Jadi bayi itu pencernaannya belum sempurna, harus berkembang bertahap ya. Jadi itulah juga sebabnya kenapa bayi belum boleh makan nasi gitu. Jadi dia harus dapat ASI aja karena memang organ-organ pencernaannya ini belum sempurna. Nah, karena belum sempurna, maka biasanya organ pencernaan bayi ini akan kesulitan untuk mencerna protein dan laktosa. Protein dan laktosa ini ada di ASI dan ada di susu formula. Jadi, karena perut bayi ini belum bisa menghasilkan enzim laktase untuk mengolah laktosa, jadinya kadang-kadang kayak intoleran laktosa gitu. Jadi kalau makan makanan yang ada laktosanya, manis, ada proteinnya, itu mereka kayak susah mencerna dan akhirnya jadi rewel. Selain itu bisa juga karena ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri buruk. Jadi memang benar ada bakteri baik dan bakteri buruk, makanya kadang kita sering disuruh minum yogurt. Bahkan ada yogurt yang iklannya adalah cintai ususmu, jadi disuruh minum bakteri baik. Tapi kan kita nggak mungkin ya nyuruh bayi kita minum yogurt itu untuk merangsang bakteri baiknya. Selain itu bisa juga karena refleks esofagus yang belum sempurna pada bayi. Jadi sebenarnya di antara tenggorokan kita dan lambung itu ada katup, namanya katup esofagus. Nah pada bayi itu tuh belum sempurna. Jadi kalau lambungnya kepenuhan, si katup ini akan terbuka, terus isi dalam lambungnya tuh bisa naik ke atas, kadang jadi gumoh, makanya sering disendawakan kan bayi. Nah itu juga bisa bikin tidak nyaman. Jadi kalau kita pas hamil mungkin mengalami heartburn ya, nah si bayi juga bisa mengalami kayak gitu. Dan kadang itu juga menjadi salah satu penyebab bayi kolik. Terus gimana kalau misalnya anaknya kolik nangis terus? Langkah pertama adalah digendong, dipeluk, skin to skin. Jadi kadang bayi itu ketika mendengarkan detak jantung ibunya, dia merasa aman dan damai karena dia mendengar suara yang dia itu sudah familiar sejak dia ada di dalam kandungan gitu. Jadi kan di dalam kandungan dia bisa mendengar suara-suara, salah satunya adalah detak jantung kita. Jadi kalau bayi nangis itu coba mbok peluk, skin to skin, dipopok, dekatkan jantung kita. Jadi nanti dia akan mendengar irama jantung kita, terus dia akan bisa tenang. Kalau misalnya kalian punya smartphone, kalian juga bisa mendownload aplikasi white noise. Jadi white noise itu adalah suara yang agak bising tapi itu bikin tenang. Contohnya suara angin, suara ombak, suara AC kayak gitu. Terus tetap kasih ASI ke bayi, dan kalau misalnya dicurigai anaknya itu intoleran laktosa, silahkan ganti susu formulanya dengan yang non laktosa. Dan kalian juga bisa melakukan pijat ilu atau I love you, pijat perut, yang aku sudah pernah bikin videonya di video sembelit bayi. Kalian bisa tonton videonya di sini.
Selain itu, kalian bisa juga memandikan bayi dengan air hangat. Tapi kalau misalnya dia nangisnya udah jam 7 malam, jam 8 malam gitu, kayaknya ya nggak usah dimandiin dengan air hangat. Maksudnya mandiin dengan air hangat itu kalau misalnya dia nangisnya masih jam 3 sore, jam setengah 4 sore gitu. Jadi masih bisa lah kita mandikan. Kapan kita harus ke dokter kalau misalnya anak kita kolik? Yang pertama adalah kalau misalnya anaknya demam. Apalagi kalau demamnya sudah lebih dari 3 hari. Kemudian kalau misalnya anaknya tidak mau menyusu dan lemas gitu. Jadi biasanya kalau walaupun nangis gitu, kalau misalnya digendong, kadang mereka tetap punya power, punya tenaga. Tapi kalau udah digendong letoy, nurut aja gitu, nah itu tanda-tanda kalian harus membawanya ke dokter. Kemudian kalau misalnya bayinya diare juga langsung bawa ke dokter. Dan misalnya kalian udah melakukan semua hal, udah digendong, udah dikasih ASI, udah dimandiin air hangat, udah dihibur-hibur, udah segala cara, dan bayinya tetap nangis heboh, silahkan bawa juga ke dokter. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang kolik hari ini. Semoga cukup bermanfaat. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tahu soal kolik. Follow aku di Instagram @bidanrewil, dan sampai jumpa di video selanjutnya.